Salam sejahtera, damai, bahagia. Malam hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Yang disebut malam Lailatul Qadar yang banyak diketahui adalah malam turunnya Al-Quran. Dan malam itu sangat dinanti-nantikan oleh bagi umat beragama. Karena malam keistimewaan itu sangat jarang, atau kita nunggu 11 bulan untuk ketemu malam Ramadan. Dan malam Ramadan itu yang ditunggu-tunggu itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mengandung makna arti sempit. Sempit dalam arti itu beribu atau berjuta malaikat itu turun untuk mencari orang yang hatinya benar-benar beribadah atau niatnya betul-betul beribadah atau berzikir atau mengagungkan Tuhannya. Karena malaikat itu turun ke bumi. Itulah yang dalam maknanya sempit. Karena bagaimana berjuta malaikat, bagaimana beribu malaikat atau miliaran malaikat itu turun nyari umatnya yang soleh, umatnya yang betul-betul beribadah. Nah, tidak luput dari pelajaran spiritual dan supernatural. Karena malam Lailatul Qadar itu malam rahasia di balik rahasia. Nah, itulah kesempatan orang untuk mempelajari. Misalkan kalau dia niatnya untuk mempelajari spiritual, kalau dia dapat malam Lailatul Qadar atau dapat seleksi malaikat, dia akan berkembang spiritualnya. Terus misalkan dia pengusaha itu apabila dicari dengan tulus ibadahnya, itu kriteria termasuk dicari sama malaikat, ini usahanya akan naik terus. Nah, seterusnya bidang apapun, kalau dia meyakini, dia mempelajari dengan sungguh-sungguh atau berserah diri kepada Tuhannya atau kepada yang diesakan, itu malaikat itu menseleksi atau mencari, karena turun dia. Tidak luput dengan khodam, apalagi orang yang mempelajari khodam, karena khodam dan sejenisnya. Katanya nih, kamu coba baca saya itu diikuti dengan khodam apa? Itu mindsetnya salah kalau pengetahuan. Kalau dasar penciptaan itu, kita itu dijaga dengan 10 malaikat. Dan malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Dari 10 malaikat itu berada di diri kita. Masa kita didampingi dengan khodam? Itu mindset itu dengan salah. Bukan yang salah, dia tidak paham, tidak mempelajari tentang asal dasar penciptaan awal. Karena asal dasar penciptaan manusia itu tidak peran dari 10 malaikat itu. Ini sebut namanya 4 bulan ditiupin ruh sama malaikat Israel. Terus Jibril pengantar wahyu. Malaikat Mikail pengantar rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir itu yang nanya di dalam tuh berokit atid itu yang nulisin ama-ama manusia semuanya, dan malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Itu ada tugas masing-masing. Nah, ini khodam ini dari mana? Karena tidak ada penciptaan khodam dari dasar penciptaan. Tidak ada penciptaan selain malaikat yang berperan untuk menjaga manusianya. Nah, itulah yang disebut malam Lailatul Qadar itu turun. Siapa yang masih meyakini, mengimani malaikat itu sebagai pendamping manusia, itu siapa? Makanya malaikat itu turun nyari orangnya. Siapa yang masih meyakini malaikat itu
ada pendamping kita, bukan khodam, bukan wapak, bukan ijib, bukan muhid, bukan susuk yang masuk ke dalam tubuh. Itu mindsetnya salah pemahaman, bukan salah pemikiran, salah pemahaman. Terus kita datang lagi untuk terekat, kita datang ke keramat, berdoa. Itu mindsetnya salah. Kalau kamu ingin berdoa, datang aja ke masjid. Di situ baru taubatan nasuha. Emang mindset kita ke keramat boleh untuk mengagungkan yang sudah mati. Karena bagaimana kita mengagungkan yang mati? Karena yang mati itu adalah yang hidup. Yang mati aja butuh doa kita. Kita jangan mindsetnya kita jangan minta sama dia. Karena kalau kita minta sama dia itu beda wujudnya. Karena Allah wujud kita bako, walau wujud. Allah itu kalau wujud bagi orang yang meyakini, bukan Allah wujud jempol kita, bukan. Karena kalau Allah wujud, wujudnya kita meyakini tidak, kita memahami tidak, kita mempercayai tidak. Karena Allah wujud, wujudnya kita ini sebagai perwujudan Allah itu harus meyakini, harus patuh manut, karena segala sesuatu ajaran itu harus kita patuh manut. Karena ajaran itu mengandung pembelajaran untuk kita meyakini suatu keimanan atau suatu keagamaan. Bukan mindsetnya kita. Sekarang mindset seperti ini tentang keilmuan. Ilmu. Saya ini keturunan Eyang Resi ini. Terus datang Eyang Resi. Saya keturunan Kanjeng Datu Selatan. Turunlah Kanjeng Datu Selatan. Ini dasar penciptaan ini nggak ada kandung kan? Tidak ada, karena mindsetnya di sini. Terus kita datang ke keramat bodong-bodong. Di padang mahsyar itu tidak ada keramat. Nggak ada keramat. Nggak ada. Karena di padang mahsyar itu berkumpulnya orang-orang yang akan dihisab atau orang-orang yang akan dipertanyakan. Kamu umat siapa? Kamu dasar nabi siapa? Kamu dari kaum apa? Ini khusus kaum ini kumpulin. Itulah dasar penciptaan, dasar 10 malaikat itu melindungi kita, bukan khodam pendamping, bukan susuk, bukan ijib, bukan muhid, bukan setan, bukan genderuwo, bukan gitu hijau di situ, bukan banaspati di situ yang main. Karena 10 malaikat. Karena kita yang jago itu Rokib Atid. Terus yang lain itu Mungkar Nakir. Yang ngasih kita itu pelajaran itu Jibril dengan firmannya. Yang ngasih rezeki itu Mikail. Yang bangkitin kita nanti setelah mati itu Israfil, niup sangkakala. Yang nyabut kita itu malaikat Zuhail, penyabut nyawa. Nah itulah malaikat itu dalam malam Lailatul Qadar itu turun. Makanya di sini sebut namanya himpit atau sesak. Itu sesak itu bukan berarti kita sesak nafas. Berbondong-bondong tuh malaikat nyari siapa yang masih imannya tebal, siapa yang imannya masih tidak goyah. Saya kasih cahaya malam Lailatul Qadar. Habis saya kasih cahaya malam itu dan saya kasih nur Lailatul Qadar. Timbulnya sang penciptaan Nur Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu belum diciptakan itu sudah ada nurnya. Karena betul, dasar penciptaan itu Nur Muhammad. Kenapa saya bilang di sang penciptaan dasar Nur Muhammad? Karena menurut ilmu pengetahuan penciptaan, itu Nur Muhammad ada 5 bagian atau 5 unsur. Pertama, Nur Muhammad pertama ada Jibril. Nur Muhammad kedua, Hibir. Nur Muhammad ketiga, Iblis. Nur Muhammad keempat itu Adam. Nur Muhammad kelima itu Hawa. Di sinilah Nur Muhammad yang dijadikan namanya suatu nur untuk membentuk manusia. Makanya manusia itu kalau dia ngambil wudhu, dia sholat dengan khusyuk, dia dapat nurnya di mukanya. Itulah dasar penciptaan Nur Muhammad. Makanya dalam Lailatul Qadar itu dasar penciptaan turun. Makanya malaikat itu diperintahkan turun kamu cari orang,
Kamu cari manusia yang masih menyebut atau berzikir atau bertasbih tentang namaku, kamu kasih nurnya, kamu kasih Muhammadnya, karena umat Nabi Muhammad lah yang akan bakal dicari untuk generasi penerus, supaya ajaran itu tidak hilang atau ajaran itu tidak punah. Karena dasar Muhammad itu pelajaran tauhid yang dibawa. Nabi Adam belajar bawa tauhid, sampai Nabi Muhammad bawa tauhid. Tapi yang tauhid itu tertutup. Dibangkit lagi Nabi Muhammad tauhidnya dengan tauhid akhlak. Itu saling berkaitan, tauhid akhlak Nur Muhammad dan mana saja, sampai malaikat itu turun mencari orang yang benar-benar Lailatul Qadar. Makanya diturunkanlah Al-Quran sebagai penyambung, sebagai barometer, sebagai penerang umat-umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malaikat itu untuk nyerahin Nur Muhammadnya ke umat Nabi Muhammad. Siapa yang masih, siapa yang terus, siapa yang mengembangkan ajaran akhlak Nabi Muhammad, itu akan dapat Nur Muhammad. Itulah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Karena banyak orang yang akan tidak tidur untuk mendapat, untuk memimpikan, untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir dari sebelum Idul Fitri, 10 terakhir. Mungkin bisa ke 25 atau 27, 28 sampai 30, mungkin dari 25 sampai ke 21 turun. Itu juga mencari. Itu pasti, karena sudah ditentukan kodat ketentuannya akan turun. Akan ku cari orang, akan ku cari manusia, akan ku serahkan Nur Muhammad atau cahaya Muhammad sebagai generasi penerus Nabi Muhammad SAW, sebagai pejuang akhlak, membentuk kepribadian. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Turunlah sebut malam Lailatul Qadar, penyempurnaan akhlakul karim. Mungkin penjelasan tentang malam Lailatul Qadar sampai di sini. Semoga video ini mungkin bisa bermanfaat bagi yang mempelajarinya, alam rahasia di balik rahasia, khususnya untuk spiritual, supernatural, dan sependidikan seperjuangan. Salam spiritual, bijak spiritual, pencinta alam.